Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Biarlah saat pagi ini kita boleh bersyukur atas berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan dari hari lepas hari sampai pagi ini. Mari kita datang pada Tuhan di pagi ini. Kita mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah Tuhan yang kita rasakan dari hari ini. Biar kita bersyukur. Kita tahu bahwa Allah kita ada Allah yang baik, Allah yang teramat baik. Oleh sebab itu, sewajarnya kita bersyukur kepada Dia. Dia Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih sayang-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang sujud menyembah Engkau, menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau Allahku yang hidup, yang layak kami sembah. Mulialah Engkau, agung kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Saat pagi ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sehingga firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Hari ini adalah hari yang terus Tuhan berikan atas setiap hidup kita. Dan sebelum kita akan melakukan tugas-tugas kita, aktivitas kita sepanjang hari ini, mari Bapak Ibu saya ajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian dimanapun berada. Nah, pada pagi hari ini saya berbicara tentang kesalahan dan konsekuensinya. Untuk mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini, saya bacakan di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 2 sampai dengan yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Dilanjutkan di dalam ayat yang ke-14 sampai yang ke-17, firman Tuhan demikian. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya kepada perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dan anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar kesalahan dan konsekuensinya. Saya percaya setiap orang pasti melakukan satu kesalahan atau kesalahan. Bisa saja di saat mengambil satu keputusan, atau dalam bersikap, atau bertindak, berbicara. Jadi kesalahan itu tidak memandang seseorang itu memiliki status sosial atau memiliki pendidikan yang tinggi, atau orang yang dekat kepada Tuhan. Tetapi siapapun, seseorang tidak pernah kebal dengan kesalahan. Pada pagi hari ada beberapa hal tokoh Alkitab, bagaimana mereka itu melakukan kesalahan. Yang pertama adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Ketika Tuhan memerintahkan agar jangan makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, di saat mereka melanggar aturan daripada Tuhan,
mereka melakukan kesalahan dan konsekuensi daripada Adam dan Hawa, Allah mengusir dari Taman Eden. Yang kedua adalah Yunus. Ketika Yunus diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe, dan apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus justru pergi ke Tarsus. Sehingga kesalahan yang dilakukan oleh Yunus pada akhirnya dimakan ikan sampai 3 hari. Siapa lagi saudaraku yang dikasih Tuhan? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ketika Nuh melakukan kesalahan, yaitu mabuk anggur hingga telanjang, saudara yang dikasih Tuhan, ada konsekuensi yang dialami oleh Nuh. Dan banyak contoh-contoh daripada tokoh Alkitab. Ketika mereka melakukan kesalahan ada konsekuensi. Nah, pada pagi hari ini berbicara tentang Daud. Daud adalah orang yang dikenan daripada Tuhan. Di dalam 1 Samuel 13 ayat 14, Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan, orang yang menyenangkan Tuhan. Tetapi dia pun juga melakukan kesalahan yang besar dalam hidupnya. Apa yang menjadi kesalahan daripada Daud? Yang pertama, Daud adalah orang yang berzinah dengan Batseba. Kita tahu dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Batseba adalah istri daripada Uria, panglima perang, tentara daripada Daud. Justru ketika ada peperangan, Daud seharusnya memimpin perang, tapi justru Daud berada di istana, dan ketika melihat dari sotoh istana, melihat seseorang, yaitu perempuan yang sedang mandi, dan pada akhirnya kita tahu Daud berzina dengan Batseba, istri daripada Uria. Apa kesalahan yang kedua daripada Daud? Yaitu Daud membunuh Uria panglima perang dengan cara yang licik. Kenapa? Ketika peperangan terjadi, Daud menempatkan Uria di depan peperangan. Sehingga pada akhirnya di tengah peperangan yang dahsyat, Uria akhirnya mati. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, dari 2 hal kesalahan yang dilakukan oleh Daud, apa yang dapat kita pelajari tentang kesalahan daripada Daud? Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada manusia yang sempurna, bahkan orang yang dikenan oleh Tuhan, orang yang dipilihan Tuhan, itu bisa jatuh dalam dosa. Seseorang yang dikenan Tuhan bisa jatuh, bisa mengalami kesalahan. Artinya apa? Tidak ada manusia yang kebal dengan kesalahan. Terbukti Daud, seseorang yang dikenan oleh Tuhan, pernah melakukan kesalahan. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, teguran daripada Tuhan adalah bukan bentuk daripada Tuhan itu tidak senang, tetapi justru ketika ada teguran daripada Tuhan, teguran daripada Allah, itu satu bentuk kasih daripada Tuhan, mengasihi umat manusia. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Di saat kita mengalami atau melakukan kesalahan, ketika ada seseorang yang menegur dalam setiap hidup kita, bukan mereka tidak senang atas hidup kita, bahkan Tuhan pun. Ketika kita melakukan kesalahan dan Tuhan menegur atas hidup kita, di saat kita melakukan kesalahan, Tuhan tidak senang atas setiap hidup kita. Justru ketika ada ajaran daripada Tuhan, teguran daripada Tuhan, justru Tuhan itu mengasihi kita. Ada banyak cara Tuhan untuk menempa hidup kita. Ada banyak cara Tuhan untuk menegur. Ketika kita hidup dalam kesalahan, mungkin bisa rekan, mungkin bisa anak kita, orang tua kita,
orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan Tuhan sendiri yang bisa menegur dalam setiap hidup kita di saat kita melakukan kesalahan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari tentang kesalahan daripada Daud? Setiap dosa, setiap kesalahan itu membawa akibat. Setiap dosa, kesalahan itu membawa konsekuensi dalam hidup. Meskipun anugerah itu ada di dalam setiap kehidupan kita yang berdosa. Darah Daud ketika melakukan kesalahan, ada konsekuensi, ada akibat. Ketika Batseba melahirkan anak daripada Daud, dan pada akhirnya anak yang dilahirkan mati, itu adalah konsekuensi, itu adalah akibat. Meskipun di saat Daud memohon pengampunan daripada Tuhan, tetap pengampunan itu ada daripada Allah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini, jadikanlah setiap dosa, setiap kesalahan yang kita lakukan itu menjadi pelajaran yang sangat berharga dalam hidup kita, sehingga kita tidak terjerumus pada setiap dosa, kesalahan yang sama. Di dalam 2 Petrus ayat 2, pasal 2 ayat 22, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang sudah mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudara, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang sudah mandi kembali lagi ke kubangannya. Janganlah kesalahan yang kita lakukan itu terus terulang dalam setiap hidup kita. Gambaran ini menunjukkan bahwa kita harus belajar setiap kesalahan yang ada. Dosa yang kita lakukan, dosa yang pernah kita lakukan menjadi pelajaran yang sangat penting, yang sangat berharga. Supaya apa? Kita mengingat terus. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu terulang dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertobatan yang sungguh-sungguh itu akan membawa pemulihan dalam setiap hidup kita. Daud pernah melakukan dosa. Daud pernah melakukan kesalahan. Tetapi di saat Daud ada satu pertobatan, pengampunan Tuhan itu terjadi atas kehidupannya. Ketika Tuhan berjanji akan memulihkan setiap keadaan daripada Daud. Pertobatan sejati harus diikuti dengan setiap perubahan hati. Bukan hanya sekedar perubahan fisik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama. Sebesar dosa yang kita lakukan, sebesar dosa kesalahan yang kita lakukan, Allah tetap memberikan pengampunan atas setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama terus belajar akan setiap kesalahan yang kita lakukan. Ketika kita melakukan kesalahan, teruslah belajar untuk meminta ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan terus memberikan pengampunan atas setiap hidup kita. Amin. Biarlah firman Tuhan, renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Nama Tuhan semakin dimuliakan dalam hidup kita. Selamat pagi, selamat bertugas, nama Tuhan dimuliakan. Amin.